Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dona Preselia Putri dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 12 Kota Tangerang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang surat lamaran pekerjaan. Langsung saja disimak materi dari saya. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa pengertian surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang ditulis oleh seorang pencari kerja yang berisikan permohonan untuk bekerja di suatu lembaga guna mendapatkan jabatan atau pekerjaan yang sesuai. Dalam surat lamaran pekerjaan, bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang resmi atau formal. Selanjutnya ada jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berdasarkan jenis pembuatannya dibagi menjadi dua, yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat atau yang disebut juga dengan model gabungan. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dari riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan suatu lampiran atau yang disebut juga dengan model terpisah. Kalian tahu nggak sih sumber-sumber lowongan pekerjaan itu dari mana saja? Yang pertama, berdasarkan pemberitahuan harian atau iklan. Yang kedua, berdasarkan inisiatif sendiri. Yang ketiga, berdasarkan siaran radio atau televisi. Dan yang keempat, berdasarkan informasi dari orang lain. Unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan meliputi: yang pertama, menggunakan bentuk surat yang standar; yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar; yang ketiga, menggunakan kata-kata sopan; yang keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, padat, singkat, informatif, dan tepat sasaran; yang kelima, tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan; dan yang terakhir, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Berikut adalah contoh surat lamaran pekerjaan yang saya buat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistematika surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat berisi mengenai keterangan tempat dan waktu penulisan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas dan tanpa tanda titik di akhir. Yang kedua ada lampiran hal. Kata lampiran dalam surat lamaran pekerjaan tidak boleh disingkat, seperti LAMP. Lalu, angka dalam kolom ditulis menggunakan huruf, contohnya 3 lembar, TIGA. Yang ketiga, ada alamat surat. Alamat surat tidak menggunakan kata kepada. Lalu, alamat tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin, dan tanpa tanda titik di akhir baris. Yang keempat ada salam pembuka. Salam pembuka berisi tentang salam penghormatan yang dituliskan dengan hormat. D-nya menggunakan huruf kapital, H-nya menggunakan huruf kecil, lalu diikuti dengan tanda koma. Yang kelima ada alinea pembuka. Dalam alinea pembuka harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan, serta muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Yang keenam, ada isi surat. Isi surat terbagi menjadi 3 bagian, yaitu identitas, maksud dan tujuan, dan yang terakhir menyatakan lampiran. Yang ketujuh, ada penutup. Penutup itu berisi keantusiasan pelamar. Yang kedelapan, ada salam penutup. Salam penutup merupakan salam penghormatan, ditulis dengan hormat saya. H-nya menggunakan huruf kapital, S-nya menggunakan huruf kecil, lalu diikuti dengan tanda koma. Dan yang terakhir ada tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan dan nama terang merupakan bagian akhir dari sistematika surat lamaran pekerjaan. Nama terang dituliskan sesuai dengan identitas yang ada di atas. Jadi kesimpulannya, komponen sistematika surat lamaran pekerjaan ada 9, yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, lampiran dan hal. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, alinea pembuka. Yang keenam, isi. Yang ketujuh, penutup. Yang kedelapan, salam penutup. Dan yang terakhir, tanda tangan dan nama terang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat Anda terapkan dalam membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.